Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, para konten kreator FB Pro yang baru maupun yang sudah lama. Hari ini saya mau sharing ke teman-teman semuanya para konten kreator terkait konten-konten apa saja sih yang tidak bisa dimonetisasi oleh FB Pro. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, karena banyak teman-teman di luar sana sudah menjadi konten kreator FB Pro berbulan-bulan sampai ada yang bertahun-tahun tapi nggak dimonetisasi. Ternyata ada masalah dengan konten-kontennya, banyak yang kena pelanggaran. Bahkan ada juga nih teman-teman yang sudah dimonetisasi tapi karena dia nggak sadar ngupload sebuah konten yang berbahaya, akhirnya monetisasinya dicabut teman-teman, alias dismonet. Makanya kita akan belajar bareng, kita akan sharing bareng. Nah, hari ini saya sharing ke teman-teman semuanya di masjid ya. Mudah-mudahan berkah nih buat teman-teman semuanya yang belajar bareng. Oke, teman-teman semuanya, konten yang teman-teman jangan buat di FB Pro adalah ini. Yang pertama ada namanya video statis ya. Jadi video statis itu teman-teman merupakan sebuah konten yang kita buat dari sebuah gambar, yang mana gambar ini kita masukin di dalam aplikasi editing ya, CapCut atau misalnya aplikasi editing apapun itu, yang mana gambar ini kita perpanjang, bisa jadi 15 detik bahkan sampai 20 detik atau bahkan hanya 10 detik. Kemudian gambar ini kita download, kemudian kita upload di FB Pro. Nah, ini yang namanya konten video statis. Jadi teman-teman jangan buat konten seperti ini. Karena kenapa ya? Facebook itu dia tidak mau kita menjadi seorang konten kreator yang miskin ide ya, miskin kreativitas. Makanya hal-hal seperti ini tuh dilarang teman-teman. Jadi jangan buat konten video statis. Dan ini teman-teman, walaupun teman-teman upload itu nggak ada keterangan bahwasanya konten itu kena pelanggaran, karena memang sifat Facebook itu sendiri, dia keterangan pelanggarannya itu tidak langsung datang satu kali ya teman-teman, bisa jadi beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan baru ada keterangan pelanggaran. Beda kayak sosial media lainnya, misalnya YouTube, kalau ngupload kemudian terdeteksi ada pelanggaran ya langsung ada informasinya. Beda sama Facebook, jadi hati-hati teman-teman. Kemudian teman-teman jangan buat juga yang namanya ini teman-teman, slide foto. Jadi jangan buat konten seperti itu ya. Teman-teman sudah tahu lah, slide foto itu adalah misalnya kita masukin beberapa foto di dalam aplikasi editing, misalnya CapCut, misalnya 10 foto ya, kita gabungin menjadi misalnya sekitar 20 detik, kemudian kita download, setelah itu kita upload lagi video itu ya di dalam Facebook. Nah, ini namanya slide foto, dan ini juga dilarang ya oleh pihak Facebook itu sendiri di dalam sebuah kebijakannya. Karena kenapa? Ini sama seperti tadi yang saya katakan, bahwa ini merupakan seseorang yang miskin ide, miskin kreativitas, dan ini termasuk ke dalam konten yang tidak akan dimonetisasi oleh FB Pro itu sendiri. Dan teman-teman harus hati-hati ya, kalau misalnya kita ngupload banyak konten yang termasuk dalam pelanggaran, apalagi itu pelanggarannya double-double secara terus-menerus kita lakukan, maka ini yang akan membuat Facebook Pro itu sendiri tidak akan pernah memonetisasi konten kita teman-teman. Jadi usahakan kalaupun ada pelanggaran ya 1-2 kali aja ya, terus kita stop, kemudian kita perbaiki konten kita, itu ya teman-teman. Kemudian ada teman-teman selanjutnya adalah video looping ya. Video looping apa itu teman-teman? Jadi video looping itu adalah video yang mana durasinya ini sangat pendek, misalnya durasinya hanya sedetik atau misalnya 2 detik. Terus video ini kita masukkan ke dalam misalnya aplikasi, kemudian video ini kita salin sebanyak-banyaknya, kita perbanyak, kemudian kita download ya. Yang tadinya video ini hanya 1 detik atau 2 detik, akhirnya video ini menjadi panjang, bisa jadi 10 detik atau 15 detik, kemudian kita upload video itu. Nah, ini yang dibilang video looping. Jadi ini juga masuk ke dalam konten yang pelanggaran dan tidak dibolehkan oleh pihak Facebook itu sendiri teman-teman. Kemudian ada yang tidak boleh teman-teman buat, yang keempat adalah ini teman-teman, yang mana konten ini teman-teman ambil, teman-teman edit sebuah gambar yang tidak bergerak, kemudian teman-teman berikan quote atau misalnya kata-kata ya, kata-kata, dan teman-teman upload. Nah, ini juga tidak boleh teman-teman. Jadi gambar berjalan ini itu hanya latarnya sebuah gambar yang tidak bergerak, kemudian kita berikan quotes atau tulisan yang berpindah-pindah, misalnya tulisan pertama paragraf ini, kemudian beberapa detik kita ganti lagi. Nah, itu juga pelanggaran teman-teman. Jadi jangan buat konten seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang terakhir teman-teman, konten yang tidak akan pernah membuat akun kita ini dimonetisasi oleh FB Pro adalah konten-konten kita yang berisikan isu sara. Misalnya kita bahas tentang kekerasan, kita bahas juga tentang masalah suku, tentang warna kulit dan agama. Nah, ini juga sangat sensitif sekali untuk kita bahas di Facebook. Dan kalau misalnya teman-teman bahas ini teman-teman, walaupun misalnya teman-teman edukasi ya, karena biasanya Facebook itu sering salah paham. Kita mengedukasi misalnya jangan terprovokasi misalnya dengan suku-suku ini, tapi karena suku itu kita sebut teman-teman, atau warna kulit itu kita sebut, biasanya Facebook ini mendeteksinya negatif atau deteksinya lain, sehingga konten kita kena pelanggaran. Nah, konten-konten inilah teman-teman yang harus kita jauhi ya. 5 konten tadi teman-teman. Yang pertama
ada video statis, kemudian ada slide foto, kemudian ada video looping, kemudian gambar yang tidak bergerak hanya berisikan quotes atau kata-kata, kemudian ada juga yang terakhir adalah konten yang berisikan isu sara. Nah, 5 konten ini usahakan teman-teman jauhi. Silakan upload konten apapun yang teman-teman mau upload, tapi usahakan 5 konten ini teman-teman jauhi, dan jangan pernah teman-teman upload di konten teman-teman, karena kalaupun teman-teman upload dan melihat itu aman-aman aja, percayalah sebenarnya itu nggak aman-aman teman-teman, karena pelanggaran Facebook itu nggak terdeteksi kecuali teman-teman bisa periksa dulu apakah konten saya ini pelanggaran atau tidak. Kemudian kalau misalnya tidak teman-teman upload, itu boleh-boleh aja. Nah, nanti saya akan sharing bagaimana caranya kita bisa mendeteksi konten kita apakah aman atau tidak ya, kemudian baru kita upload. Akan kita sharing di insya Allah video-video selanjutnya. Untuk itu teman-teman semuanya yang baru menemukan channel ini, silahkan ya di subscribe kemudian berlangganan. Insya Allah kita akan banyak sharing terkait FB Pro di channel ini teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.